kita dapatkan dari kisah nyata beliau itu apa? Kenapa beliau kuat setiap Jumat Sabtu Ahad tidak pulang, dan sampai bertahun-tahun suaminya melakukan itu. Dia tidak pernah nanya suaminya di mana setiap Jumat Sabtu Ahad, dan suaminya pun tidak pernah menceritakan kepada istrinya, dan mereka pun selalu rukun ketika mereka sudah tidak lagi muda. Yang saya soroti bukan masalah hilangnya suami setiap Jumat Sabtu Ahad, tapi yang saya soroti adalah mungkin Allah memberikan pertolongan bagi hati seorang wanita sehingga dia ketika menikah bukan karena seorang laki-laki, dia menikah karena Allah. Ketika laki-lakinya melakukan sesuatu yang dia serahkan kepada Allah, dan dia tidak mau terbebani dengan beban hatinya. Itulah yang menjadikan kita akhirnya paham pertolongan Allah itu penting supaya hadir di dalam kehidupan kita. Ini bukan berarti nanti kalau ada ibu-ibu nangis ketika suaminya sudah 2 hari tidak pulang, ibu komentar, mbak nggak dapat pertolongan dari Allah. Setiap orang itu beda kasus, tapi yang paling penting semoga kita mendapatkan pertolongan dari Allah. Bismillah. Alhamdulillah, tentunya senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kesyukuran itu tidak menjanjikan kekayaan, tetapi syukur itu pasti memberikan kepada kita kualitas di dalam kehidupan. Kalau kita betul-betul bersyukur kepada Allah, setidaknya kita akan mendapatkan satu hal yang Allah tidak akan berikan kecuali kepada mereka yang bersyukur. Apa yang Allah berikan kepada kita kalau betul-betul kita bersyukur? Allah memberikan kepada kita kualitas hidup, dan kualitas hidup itu berbanding lurus. Kalau ibu dan saya bersyukur, Allah memberikan kepada kita harta yang mengawetkan, dan Allah menyelamatkan kita dari harta yang sifatnya merusak. Harta itu 2, Bu. Ada harta yang sifatnya merusak, ada harta yang sifatnya mengawetkan. Harta yang sifatnya merusak bagaimana, Ustaz? Harta yang sifatnya merusak itu kadang hartanya banyak, tetapi yang dibawa pada harta itu justru merusak. Makanya tidak salah kalau dunia dan harta itu perumpamaannya sebagaimana air. Air itu, Bu, kalau air itu cuma 1 bak bisa kita manfaatkan. Air itu kalau 1 sumur kita bisa manfaatkan. Tapi kalau air itu meluap sampai 1 atap rumah kita, tidak bisa kita manfaatkan. Makanya ada satu daerah saya pernah tanya, di sini banjir nggak, Pak? Banjir, Pak. Dalamnya katanya 3 meter. Enggak. Kita banjirnya itu cuma sampai mata kaki. Oh, tapi di lantai kedua. Namanya harta itu kalau sudah, air itu kalau sudah terlalu berlimpah bisa dimanfaatkan atau tidak? Tidak bisa. Kita mau kerja tidak bisa, kita mau buang air besar juga tidak bisa. Kenapa? Karena sesungguhnya air itu kalau terlalu melimpah itu terkadang merusak. Harta pun sama. Ada harta yang sifatnya itu merusak. Kadang ada orang yang gajinya 50 juta sampai 200 juta. Tapi ternyata ketika dia mendapatkan harta yang begitu banyak, kadang-kadang antara dirinya dengan istrinya tidak pernah ketemu, kecuali ketemu itu cuma sebentar dan masing-masing sibuk dengan urusannya. Kadang-kadang mendapatkan harta 1 miliar tapi suaminya berzina, itu merusak. Kadang-kadang mendapatkan 3 miliar tapi antara sang bapak dengan sang anak tidak pernah terjalin komunikasi yang mesra dan harmonis di antara mereka. Itu namanya harta yang merusak. Bapaknya kaya raya, setiap pulang ke garasi, baru saja dia turun, sang anak langsung masuk ke kamar dan dikunci pintu kamarnya, dan dia enggan untuk berkomunikasi dengan sang bapak karena kecewa dengan sang bapak. Itu namanya harta yang merusak. Ada harta yang kedua yang disebut dengan harta yang sifatnya itu mengawetkan. Harta yang sifatnya mengawetkan itu apa? Harta yang membawa kepada kita kebaikan. Kadang-kadang banyak, kadang-kadang dikit. Tapi yang paling penting bukan banyaknya, bukan dikitnya, tapi yang paling penting itu mengawetkan. Kadang-kadang cuma 3 juta, tapi setiap pulang ke rumah istrinya menerima dengan penuh takzim dan penuh rasa syukur kepada sang suami. Dikecut kakinya, dikecut tangannya, dan mereka bersyukur. Kadang-kadang 5 juta, tetapi dijadikan kebutuhannya itu cuma 3 juta dan bisa saving dan menabung 2 juta. 1 juta nabung untuk umrah, 1 juta
menabung untuk beli cilok dan beli es coklat. Ini agak kebesaran ya, menung ya, di kayak tadi aja jangan diubah. Ya. Ya. Itu namanya harta yang sifatnya mengawetkan. Terkadang hartanya cuma 5 juta per bulan, tapi setiap dia pulang dengan motornya masuk ke garasi, baru saja masuk ke garasi, 4 anaknya keluar. Ada yang membawa tas, ada yang mengambil kunci motor, ada yang mengambilkan air putih, ada yang langsung melepaskan sepatunya sang bapak, dan sang anak itu cinta banget kepada sang bapak. Walaupun gajinya cuma 5 juta dengan kebutuhan 4 anak. Itu namanya harta yang mengawetkan. Ada yang terkadang cuma 4 juta, tetapi anaknya tidak pernah minta macam-macam. Anaknya ketika sang bapak ngomong, "Nak, tahun ini tidak bisa kuliah dulu ya, Abi lagi banyak kebutuhan." "Tidak apa-apa Bi, nanti saya cari beasiswa saja." Itu namanya harta yang mengawetkan. Dijadikan suaminya terjaga dari zina, suaminya tidak pernah selingkuh, suaminya tidak pernah kenal dengan perempuan kecuali sahabatnya itu adalah istrinya. Makanya ketika ngambek, pusing suaminya. Itu namanya harta yang mengawetkan. Sehingga akhirnya ketika sang anak selalu tidak pernah minta macam-macam, hartanya mengawetkan. Ibu pernah nggak mendapati ada seorang anak handphonenya itu sudah pecah, sudah dipasang karet 3, lalu sang bapak ngomong, "Bok, ganti itu handphonenya nak, kalau beli handphone mah Abi masih bisa." "Nggak usah, nggak apa-apa, ini handphonenya nggak apa-apa, itu karetnya sudah 3." Kalau ibarat nasi goreng, pedes sekali. Tapi sang anak mengatakan, "Nggak apa-apa Bi, walaupun karetnya sudah 3 tetapi masih bisa dimanfaatkan." Itu namanya harta yang sifatnya mengawetkan. Saya paham, saya baru tahu ketika membaca kitab ini. Akhirnya dulu saya paham kenapa saya dulu ketika saya kecil sampai saya kuliah, saya tuh tidak pernah mau minta sama bapak. Apapun kebutuhan saya tidak pernah mau minta setelah selepas saya di pondok. Akhirnya saya baru tahu, oh ternyata yang melembutkan hati saya supaya saya tidak banyak minta-minta kepada bapak itu Allah, supaya hartanya bapak itu mencukupkan. Makanya kalau kita minta harta sama Allah, yang kita minta kepada Allah itu apa? Harta yang mengawetkan dulu. Jangan fokus kepada nominalnya. Nabi tidak pernah meminta kepada Allah, "Ya Allah kasih hari ini 1000 dinar." Enggak. "Ya Allah kasih saya itu 100 dinar." Enggak. Nabi fokus kepada status harta yang beliau minta kepada Allah. Makanya doanya apa? Setiap habis subuh, "Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan." Dan kalau kita minta sama anak itu jangan nyebut nominalnya. Minta sama anak, "Ya Allah berikan kepada anak saya harta yang sifatnya mengawetkan." Janganlah berikan kepada anak saya harta yang sifatnya merusak. Kalau harta sudah merusak sebanyak apapun Bu, yang indah di permukaan tidak menggambarkan bagaimana di dalam hatinya. Dan kaidahnya harta itu simpel, kalau terlalu banyak itu justru merusak. Kenapa ibu tidak dikasih oleh Allah itu 2 triliun? Kalau ibu dikasih 2 triliun, merusak. Ibu tidak akan mau ngaji di Uswatun Hasanah. Mak, ngaji tak enggak Mak? Di Uswatun Hasanah. Saya pemilik 2 triliun. Enggak ngaji di Uswatun Hasanah. Nah ngaji. Paham di sini? Jadi terkadang kalau kita tidak mendapatkan harta yang banyak itu, kita berpikir sisi positifnya yang terkadang sering kita lupakan. "Ustaz, kenapa saya nggak punya mobil listrik?" Karena kalau ibu punya mobil listrik banyak sekali mudorotnya. Ibu kesetrum ketika jadi selalu ada sisi baiknya. Paham di sini? Supaya akhirnya kita mengerti, jangan suka menilai ukuran harta kita dengan ukuran hartanya orang. Dan tidak usah kita mengatakan enak ya hidup kayak dia. Nah, kalau ibu nggak tahu aja. Mana ada hidup enak Bu? Hidup enak itu nanti di surga. Sekarang kayaknya orang pasti banyak masalahnya. Semiskin-miskinnya kita pun juga pasti banyak masalahnya. Yang penting kita bersyukur atau tidak. Sehingga ketika kita bersyukur, kita tidak perlu menyalahkan suami kita. Suami kita itu perlu support, bukan perlu hujatan. Suami kita itu perlu dukungan, bukan intimidasi. Saya sedih ya Bu, hari ini angka perceraian tahun 2024
Nomor satu faktor terjadinya perceraian itu ekonomi. Kalau memang suaminya tidak mau kerja, itu beda perkara. Kalau suaminya maunya cuma di rumah main game sembari selonjor kaki, nah itu kayak itu dibuang ke sungai. Tapi kalau ada suami yang sudah berusaha, dia berikhtiar, walaupun rezekinya belum banyak, kita harus sikapi dengan kesyukuran. Yang miskin belum tentu naik, yang kaya belum tentu mulia. Dan jangan memuliakan orang karena harta, muliakanlah dia karena ketakwaannya. Mentang-mentang pejabat kita muliakan, enggak, selama dia tidak bertakwa kita enggak akan memuliakan. Tapi kalau dia bertakwa kita muliakan. Kalau dia baik tidak boleh kita muliakan. Karena sekali lagi kita paham, syukur itu memberikan kepada kita kualitas, dan syukur itu tidak menjanjikan kepada kita kuantitas. Makanya maaf, moga-moga kalau kita mendapatkan 5 miliar tetapi mengawetkan, itu lebih baik daripada 1 miliar tetapi merusak. Sudah Ibu? Mari kita sudahi masalah miliaran itu. Itu bukan yang terpenting. Ibu yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, Ibu tahu bahwasanya perempuan itu merupakan makhluknya Allah. Kalau perempuan itu makhluknya Allah, berarti ada Allah di balik setiap kehidupan seorang wanita. Bahwasanya dia yang menciptakan adalah Allah. Melihat perempuan tidak boleh hanya melihat kepada perempuannya. Melihat wanita tidak hanya boleh melihat kepada wanitanya. Tapi yang paling penting ketika kita melihat perempuan, ketika kita melihat wanita, yang kita perhatikan pula adalah bahwasanya seorang perempuan dan seorang wanita yang menciptakan mereka itu adalah Allah. Dan ketika kita mengetahui dan memahami bahwasanya yang menciptakan mereka itu adalah Allah, berarti Allah itu zat yang istimewa, dan pasti yang diciptakan itu istimewa, karena Allah tidak mungkin menciptakan produk yang gagal. Perempuan tidak pernah menjadi produk gagal, laki-laki tidak pernah menjadi produk gagal. Yang gagal itu manusianya yang diciptakan ketika tidak mau untuk menempa dirinya dengan kehidupan yang Allah ridhoi. Tapi hakikatnya dan sejatinya wanita itu tidak menjadi produk gagal. Tidak ada zat yang paling mencintai seorang wanita kecuali adalah Allah. Bahkan suaminya ibu ketika mencintai ibu, maka kalah cintanya dibandingkan cintanya Allah kepada wanita. Bahkan ketika ibu dulu bekerja dan ibu ketika bekerja, ibu mendapatkan bos dan mendapatkan pemimpin, cintanya bos dan cintanya pemimpin kepada ibu tidak akan pernah mampu mengalahkan cintanya Allah kepada wanita. Kenapa? Wanita itu merupakan makhluk yang diciptakan begitu istimewa. Ustaz, kalau wanita diciptakan istimewa, kenapa dalam Islam wanita tidak boleh menjadi pemimpin? Maka jawabannya simpel. Wanita memang tidak diciptakan menjadi pemimpin, tetapi wanita diciptakan untuk melahirkan pemimpin. Karena tidak ada pemimpin di atas muka bumi ini kecuali mereka adalah putra dan putri dari seorang wanita yang melahirkan. Mana yang lebih besar, pemimpinnya atau ibunya? Karena menunjukkan kepada kita bahwasanya wanita itu merupakan makhluk yang paling istimewa di dalam kehidupan kita. Kalaupun ada yang suka mengatakan Islam itu ternyata mengekang wanita, saya yakinkan ibu, sesungguhnya narasi dan teori ini salah, karena tidak ada yang mengekang wanita. Kenapa ibu diberikan pakaian dan hijab yang tidak sama dengan laki-laki? Bukan karena Allah mengekang. Kalau ibu mengatakan, ada seorang wanita mengatakan Allah itu dolim kepada kami, makanya kami dikasih pakaian yang menutupi. Satu, saya jawab, kalau Allah kamu katakan mendolimi kamu, terus siapa yang selamat dari kedoliman kalau Allah saja masih mendolimi kita? Dan apa profitnya bagi Allah mendolimi wanita itu untuk apa? Kalau ibu mau didolimi sama Allah, kecil ibu nggak usah diciptakan, sudah selesai. Ngapain Allah menciptakan kita lalu Allah mendolimi kita? Makanya kalau ada orang suka berkata Allah dolim sama saya, ya, sepenting apa sih hidupmu sampai Allah itu mendolimi kamu? Paham di sini? Ya. Yang kedua, ketika ada yang mengatakan Allah mengekang kita, makanya memakaikan hijab kepada kita. Allah memakaikan hijab karena yang tertutup itulah yang lebih mahal. Makanya kalau kita beli gorengan yang pakai plastik dengan gorengan yang tidak pakai plastik, lebih mahal gorengan yang pakai plastik.
Kenapa? Yang cover itu selalu lebih mahal, dan Allah memuliakan ibu supaya ibu tidak menjadi objek dari satu pandangan mata ketika setiap mata boleh untuk menikmati apa saja tanpa membayar komitmen apapun. Islam tidak kayak gitu. Karena itu mahal, Allah memberikan kepada ibu hijab supaya ibu lebih anggun, supaya auratnya tertutup. Dan kalau ada orang yang ingin bermain-main dengan auratnya wanita, kamu harus siap dengan komitmen dan kewajiban. Makanya ada salah satu orang sekolah di Inggris itu pernah berkomentar, dia seorang wartawan. Wartawannya mengatakan kepada salah satu muslim yang ada di London, Islam itu menempatkan perempuan itu diskriminatif. Kenapa? Perempuannya harus pakai hijab, dan perempuannya tidak boleh disentuh oleh siapapun, dan tidak boleh untuk dipegang oleh siapapun. Muslimnya ini tertawa, tersenyum dia tahu bagaimana cara untuk menangkal dan menjawab pertanyaan ini yang sinis. Dia berkata kepada wartawannya, kalau kita ketemu dengan Ratu Elizabeth, apakah setiap orang boleh menyalami Ratu Elizabeth? Tidak boleh. Terus siapa yang boleh menyalami Ratu Elizabeth? Biasanya yang diputuskan oleh protokoler, oleh bagian protokoler istana, siapa yang boleh bersalaman. Boleh nggak semua orang datang nyalamin itu Ratu Elizabeth kapan saja? Tidak boleh. Harus melalui seleksi, kata wartawannya. Muslim ini yang cerdas ini berkata, kalian saja memaklumi kalau ratu kalian tidak boleh dipegang oleh siapapun. Kami menempatkan semua muslimat lebih daripada kalian menempatkan dan memuliakan ratu kalian. Wartawannya tersenyum kecut karena dia tidak bisa membalas. Disitulah kita memahami bahwasanya perempuan itu merupakan makhluk yang paling istimewa. Dan Allah menciptakan ibu sebagai perempuan itu bukan karena random dan bukan karena sembarangan. Kalau ada di antara kita kok diciptakan sebagai perempuan, itu memiliki sebuah hikmah dan tujuan besar. Karena ada kekuatan dan ada pula keistimewaan yang Allah berikan kepada ibu yang tidak diberikan kepada laki-laki. Jadi Allah itu memilih ibu sebagai perempuan itu bukan terjadi begitu saja. Jadi jangan sampai nanti ketika saya tanya sama ibu kenapa ibu jadi perempuan? Enggak tahu, Ustaz. Allah yang menakdirkan saya perempuan, saya juga enggak tahu kenapa jadi perempuan. Jangan. Tapi Allah menciptakan kita sebagai perempuan itu karena hikmah yang besar, dan Allah itu hakimun alim. Allah itu maha hikmah, Allah itu maha mengetahui. Kalau ibu cocok jadi laki-laki, ibu sudah pasti jadi laki-laki. Kalau saya cocoknya perempuan, saya pasti jadinya perempuan, Bu. Kenapa Allah jadikan umat kita laki-laki dan ibu menjadi perempuan? Karena masing-masing ada hikmahnya. Dan setiap orang ketika diciptakan perempuan, dia harus paham Allah menciptakan makhluk bernama perempuan sesungguhnya karena di dalamnya ada kekuatan dan keistimewaan yang Allah tidak berikan kepada setiap laki-laki. Makanya sebelum nanti kita bahas hisabnya seorang perempuan, saya ingin membahas dulu, apa sih keberuntungan kalau kita itu menjadi seorang perempuan? Kenapa Ustaz menyampaikan di awal mukadimah dan prolog ini betapa beruntungnya menjadi perempuan? Saya itu ketika membaca dalil tentang perempuan itu saya kagum betapa Allah itu cinta kepada perempuan. Dan betapa mudahnya perempuan itu menjalani hidup sebenarnya. Yang menjadikan rumit itu bukan Allah, perempuan saja dengan perasaannya, dengan algoritma itulah yang terkadang menjadikan hidup itu sulit. Karena kalau kita baca di dalam kitab, kita mendapati bahwasanya kehidupan perempuan itu gampang sebenarnya. Yang menjadikan sulit dan ribet itu bukan kitanya, bukan Allahnya, tapi kitanya sebagai seseorang yang diciptakan oleh Allah. Tapi kita tidak sadar betapa istimewanya kita ketika diciptakan oleh Allah. Ustaz mengatakan kita diciptai oleh Allah. Ustaz sudah menjawab kenapa kita berhijab. Ustaz sudah menjawab kenapa kita tidak boleh disentuh. Masih ada satu Ustaz pertanyaan saya. Oke, apa pertanyaan Ibu? Kenapa kalau Allah betul-betul mengistimewakan kita, kenapa warisan kita dapat separuh, laki-laki dapat satu? Saya jawab. Sebelum ada yang nanya, saya jawab dulu. Syarwannya bisa merawat. Ibu, kenapa ibu mendapatkan warisannya itu setengah dan laki-laki itu mendapatkan warisannya itu satu? Ibu nanti sampaikan kepada putrinya supaya putrinya tidak sampai tersusupi dengan materi di sosial media. Maaf ya Bu, kita jangan menjadi perempuan yang hanya melahirkan, itu sebagaimana hewan. Kita melahirkan dan mendidik, dan salah satu tugas terberat kita ketika mendidik anak kita sekarang, proteksi dengan berbagai macam asupan racun yang ada di TikTok dan Instagram. Itu penting sekali.
Makanya ibu maaf ya, kalau boleh saya jujur. Saya punya 8 anak, tidak ada yang pakai handphone. Bukan saya soleh, enggak. Justru karena saya merasa tidak soleh, saya tidak mau memakai mereka itu handphone. Anak saya paling besar sempat protes, sempat tantrum, saya istri biarkan. Tapi akhirnya sudah bisa. Kenapa? Karena saya tahu rusaknya dunia sosial media. Kapan-kapan kita bahas tentang itu. Saya akan menyampaikan kenapa akhirnya warisan itu perempuan cuma separuh. Ibu, memang ibu mendapatkan warisan separuh itu. Tapi ketika ibu mendapatkan warisan itu separuh, maka itu hartanya ibu secara mutlak dan penuh dan tidak usah dibagi kepada siapapun. Ibu mendapatkan orang tuanya meninggal dunia, Allahumma fir lahu. Lalu akhirnya dibagikan waris, ibu dapat 1 miliar. Ibu punya abang, abangnya dapat 2 miliar. Ibu dapat 1 miliar. Tapi abangnya ibu ketika mendapatkan 2 miliar itu masih ada haknya istri dan haknya anak-anak. Dan kalau dia punya adik dan dia punya kakak yang miskin, dia wajib membantu ketika dia punya kelebihan harta. Bang, dapat warisannya. Suaminya, aduh, setahun lagi. Ya, ini bang, ada kebutuhan bulan ini bang. Ya. Nanti anaknya datang, Pak, habis dapat warisannya Pak. Ya Pak, beli motor dulu Pak. Ya. Jadi 2 miliar dikurangi tinggal 500 juta Bu. Karena banyak kebutuhan yang harus dia berikan kepada keluarganya dan itu hukumnya mutlak wajib dan tidak menjadi dan tidak menjadi pilihan. Tidak menjadi kalau saya bayarin alhamdulillah, kalau enggak apa-apa. Enggak gitu, wajib hukumnya. Tapi beda ketika ibu cuma dapat 1 miliar, ibu ketika mendapatkan 1 miliar itu hanya ibu utuh 100% dan tidak dibagikan untuk siapapun. Tiba-tiba suaminya ibu datang kepada ibu dan nanya, "Ma, dapat warisannya?" Iya. Berapa? Pinjam dong 500 juta untuk bisnis. Maka sesungguhnya seorang wanita ketika dia dipinjemin sama suami, lalu dia tidak meminjamkan kepada suami dan berkata nggak mau, maaf ya nggak mau. Suaminya dosa atau tidak dosa? Istrinya tidak mau meminjamkan kepada suami 500 juta ketika dia mendapatkan harta warisan 1 miliar. Suaminya minjem 500 juta dan dia tidak mau meminjamkan, dosa atau tidak dosa? Tidak dosa. Coba ngebalik aja istri kayak gini. Tapi dia tidak dosa. Paham di sini Bu? Paham. Lalu ketika anaknya datang, lalu anaknya minta macam-macam dan berkata macam-macam, "Mah, beli motor dong Ma." Maka mamanya berkata, "Urusan motor bukan mama, urusan motor sama abimu." Ke restoran Ma, "Yes, urusan restoran bukan mama, urusan abimu." Benar atau tidak? Berarti dapat 1 miliar tapi utuh. Tapi kenapa laki-laki itu dijadikan 2 kali lipat dari perempuan? Bukan karena Allah pilih kasih sama ibu. Enggak, adil itu bukan berarti sama. Adil itu memberikan sesuai dengan porsi dan kondisi serta kewajiban. Ibu kalau punya anak kuliah, memang kita akan berikan uang saku yang sama dengan anak kita yang SD? Enggak. Anak kita SD kita kasih uang saku berapa? 10.000. Anak kita yang kuliah tidak mungkin 10.000, mungkin 50.000. Kenapa kok beda? Itulah keadilan, tidak menyamakan. Jadi kalau ada orang yang berkata, kenapa kok warisan saya cuma 1 miliar? Walaupun 1 miliar itu miliknya ibu. Ibu tidak minjemin suami, tidak apa-apa. Cuma ya saya tapi ketika ibu memiliki dan mengelola hartanya, ibu 100% memiliki hak itu. Dan disitulah kita bisa menjawab. Ternyata dengan satu persatu yang sering mendiskreditkan Islam dan menuduh Islam bahwasanya Islam itu diskriminatif kepada wanita terjawab. Mana lagi diskriminasi Islam kepada wanita? Yang mengatakan bahwasanya Islam diskriminatif kepada perempuan itu siapa? Orang yang menempatkan perempuan menjadi objek seksual. Nah, itu yang ngomong. Orang yang ingin untuk memanfaatkan dan mengeksplor perempuan besar-besaran itulah yang ngomong. Bukan datang dari Allah. Makanya kalau ada orang berkata Allah itu diskriminatif sama kita sebagai perempuan, pertanyaan saya simpel.
Sepenting apa Allah itu? Sepenting apa diri kamu di hadapan Allah sampai Allah itu diskriminatif sama kamu? Kamu tuh hidupnya gak penting-penting banget jadi anak Allah. Kalau Allah mendapatkan profit, mungkin mendapatkan diskriminatif. Allah tuh gak butuh apa-apa dari kita kok diskriminatif sama kita. Gak ada produk syariat yang cacat. Paham di sini tuh? Setelah kita memahami betapa istimewanya perempuan dan Allah menciptakan perempuan memang tidak menjadi pemimpin tetapi melahirkan pemimpin. Sekarang pertanyaannya, sekarang kajiannya lanjutannya adalah, sekarang kita harus paham menjadi perempuan itu beruntung. Sebelum nanti kita bahas perempuan itu apa, titik lemahnya perempuan itu apa, shortcutnya perempuan menuju surga itu apa. Ini pembahasannya agak panjang, semoga sampai setengah 12 juga. Maka yang kita bahas bahwasanya perempuan itu beruntung. Apakah beruntungan ketika menjadi seorang perempuan, Ustaz? Yang terbukti di dalam Al-Quran dan terbukti dalam realita kehidupan. Yang pertama itu, dijadikan perempuan itu merupakan makhluk yang paling beruntung sekali. Kenapa? Dijadikan setiap perempuan itu ketika mereka menikah dan mendapatkan keturunan, dia itu pemilik 3 kali doa yang paling mustajab dibandingkan suaminya ketika sama-sama punya anak. Ibu itu kalau berdoa, doanya itu 3 kali melesat lebih cepat daripada doanya suami ibu kalau sudah mendoakan anak. Kenapa? Karena kemuliaan yang besar seorang wanita, doanya itu menggelegar di atas langit dibandingkan doanya seorang bapak. Makanya selalu saya ditanya secara singkat, Ustaz, iya, kriteria mendapatkan anak soleh yang ringkes itu apa? 2. Bapak yang senantiasa mencari rezeki yang bersih dan ibu yang tidak pernah berhenti untuk berdoa. Itu kuncinya. Kenapa orang tuanya Imam Bukhari namanya Ismail memiliki anak yang mereka namakan Muhammad bin Ismail yang terkenal dengan nama Bukhari. Ibunya menggelar sajadah yang panjang setiap malam mendoakan Imam Bukhari, dan bapaknya tidak pernah memasukkan harta kepada putra dan putrinya kecuali harta yang halal. Dari rezeki yang halal ketemu doa yang tidak pernah putus, jadilah Imam Bukhari. Ibu memilih doa yang mustajab 3 kali lipat daripada doanya seorang bapak. Jadi kalau doa, saya berdoa semoga engkau solehkan anakku, itu doanya berjalan 30 km per jam. Ibu doanya, ya Allah solehkan anakku, doanya sama, redaksinya sama. Doanya ibu 90 km per jam, 3 kali lipat daripada doanya seorang suami. Kenapa? Karena Allah tahu betapa beratnya amanah yang Allah titipkan ketika ibu mengandung, melahirkan dengan resiko nyawa, menyusui dan begadang, yang menjadikan akhirnya setiap ibu berdoa, doanya itu diaminkan dan diistijabah oleh Allah. Makanya maaf ya Bu, ibu boleh kecewa sama anak, tapi jangan sampai mengatakan kalimat yang ibu akan menyesali kalimat itu pernah keluar dari ibu. Ibu kalau lagi marah sama anak, cari tempat ke belakang. Jangan sampai nurutin omongan, yang mana omongan itu akan menjadi penyesalan ketika dikabulkan oleh Allah. Saya berikan contoh nyata. Ibu tahu Jurej? Tidak tahu. Jurej tahu Jurej? Ada di dalam kitab Sahih Bukhari, Bukhari Muslim. Dalam riwayat Muslim, nanti kalau ibu punya hadis, buku hadis di rumah yang masih ada plastiknya itu, tolong dibuka. Di situ kita mendapati ada sebuah kisah. Kata Nabi, perihal anak yang bisa bicara, kata Rasulullah SAW, perihal anak yang bisa bicara itu ada Isa alaihissalam, ada Jurej, ada ahli ibadah. Baru bangun. Ini anak saya nomor 7. Udah. Nah yang mana dulu? Oh, ya. Mau ada pertanyaan Ustaz? Sampai mana? Ada seorang ahli ibadah yang bernama Jurej. Saking beliau itu ahli ibadah, dia membangun masjid di samping rumahnya.
Rumahnya ada ibunya dan dia selalu beribadah di samping rumahnya. Suatu ketika dia sholat sunnah, lalu ibunya mencari dia. Iya Jurej. Pada saat itu anaknya Jurej ini lagi sholat. Dia memikir, saya sholat atau saya panggil atau saya batalkan sholat saya memenuhi panggilan ibu saya. Saya sholat aja. Panggil yang kedua, ya Jurej. Lalu Junaid berkata kembali, saya batalkan sholat atau saya teruskan sholat saya. Saya teruskan sholat saya. Ibunya sudah agak sebel. Yang ketiga akhirnya berteriak lebih keras, ya Junaid. Junaid mikir, saya batalin atau saya teruskan? Saya teruskan saja. Akhirnya ibunya setengah berkelakar dan setengah bersandar lalu mengatakan ibunya itu, Junaid dipanggil sama ibu 3 kali kok tidak. Semoga kamu tidak mati sampai kamu melihat senyuman seorang pelacur. Kenapa dia mengatakan senyuman seorang pelacur? Karena ibunya tahu Junaid itu laki-laki solih yang tidak pernah berinteraksi dengan orang tua. Kayak bercanda, kamu gak mati ya kamu sampai melihat senyuman seorang pelacur. Perkataan ringan. Bukan umumnya marah durhaka, tidak. Perkataan ringan. Semoga kamu tidak mati ya sampai kamu melihat senyuman seorang pelacur. Lalu ibunya melanjutkan kegiatan. Dan berganti tahun. Sampai satu waktu di kampungnya Junaid ada seorang perempuan pelacur yang punya rasa sama Junaid tapi tidak tersampaikan. Akhirnya dia berzina dengan penggembala sapi dan hamilnya itu sampai zinanya itu menyebabkan kehamilannya. Dan ketika hamil beliau digerebek sama penguasa karena pada saat itu masih menjalankan hukum syariat yang ketat. Kenapa kamu hamil? Mana suamimu? Aku belum punya suami. Dan kamu hamil? Siapa yang menghamilmu? Yang menghamil saya Jurej. Jurej dari ibadah? Iya. Yang taat itu? Iya. Dan mereka tidak bisa untuk meng-cross check dan mendouble check keterangan itu. Maka yang terjadi adalah digerebeknya Junaid di tempat ibadahnya, diinterogasilah Junaid dan Junaid karena tidak pernah berzina yang mengatakan saya tidak berzina. Tapi tetap ditangkap, diamrukin itu masjidnya tempat dia beribadah. Dan dia diarak menuju kawan alun untuk dijebloskan ke penjara. Ketika diarak dilempari kerikil, dilempari batu sama anak-anak yang asalnya mereka respect menjadi benci. Itulah Bu, namanya framing. Dari dulu fitnahnya kepada ulama selalu fitnahnya kepada perempuan. Ini dari dulu ribuan tahun yang lalu sudah terjadi. Akhirnya dia diarak gitu. Sampai ketika diarak itu melewati rumahnya sang pelacur. Dan sang pelacur ketika mengetahui Junaid itu diarak, dia keluar rumah dan dia berdiri di depan rumah untuk melihat Junaid dari jarak dekat. Dan ketika Junaid itu sudah dekat, perempuan itu tersenyum sama Junaid. Nah, ibaratnya dia menang, kayak senyuman seorang tokoh di sinetron. Dia senyum. Dan Junaid ketika melihat perempuan itu yang dia tahu inilah perempuan yang memfitnahnya, ketika perempuan itu tersenyum maka Junaid itu tersenyum. Dan ketika tersenyum dia dijebloskan ke penjara. Setelah itu wanita itu hamil, lalu setelah hamilnya 9 bulan dia melahirkan. Dan ibu tahu karena Junaid itu walinya Allah, bayi yang baru lahir itu langsung bisa berkata dan berbicara kayak anak kecil, kayak Nabi Isa ketika masih kecil. Anak kecil itu bukan nangis, tapi ketika lahir langsung berkata, saya adalah anaknya penggembala sapi dan bukan anaknya Junaid. Itu kata Nabi Muhammad SAW. Belum pernah dengar ya? Kasih aja. Hadisnya terkenal. Ibu selama ini ngaji atau enggak sih? Maka akhirnya bayi itu bisa ngomong, saya adalah anaknya penggembala sapi. Ditangkaplah wanita itu, digerebeklah, lalu diinterogasi dan ditanyakan kepadanya, siapa itu yang menzinai kamu? Iya, bukan Junaid yang menzinai saya, adalah penggembala sapi. Ditangkaplah perempuan itu, dijebloskan ke penjara gantian. Junaid
akhirnya didatangi para penguasa yang menangkapnya dan meminta maaf dan berkata, kami akan bangun kembali masjid yang lebih besar daripada masjid yang kami hancurkan. Juret itu orang yang tawadhu dan berkata, tidak usah, bangun sebagaimana kalian merubuhkannya sebelumnya. Sebelum dilepaskan Juret itu ditanya, kenapa ketika engkau melihat wajahnya perempuan itu engkau tersenyum padahal kamu tidak mengenalnya? Aku ketika mengetahui bahwasanya dialah yang memfitnahku dan aku dengar dari kalian bahwasanya dia seorang perempuan yang berzina, maka saat itulah aku teringat dengan apa yang pernah dikatakan oleh ibuku, Jurej, kamu tidak akan mati sampai melihat senyuman seorang raja. Apa pelajaran dari hadis ini, Bu? Ibu hati-hati kalau bicara. Ibu boleh marah, ibu boleh kecewa sama anak, tapi harus tetap dikontrol omongannya. Makanya omongan seorang ibu ketika kita mendapati anak kita, omongan seorang ibu itu banyak berdoa. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka kalimatul haq fil ghadabi war ridha. Ya Allah, aku minta kalimat yang benar walaupun dalam kondisi ridha ataupun dalam kondisi marah dan emosi. Harus itu yang kita ucapkan. Tapi disitulah kita akhirnya paham kenapa wanita begitu istimewa, sangat dicintai oleh Allah. Gimana nggak dicintai, Bu? 3 kali doanya ibu mustajab. Daripada doanya kami sebagai seorang suami, walaupun kami juga lelah. Dari pagi sampai sore kami bekerja, dari pagi sampai sore kami memeras keringat dan mengkristalisasi keringat untuk memberikan kecukupan kepada ibu, memberikan kecukupan kepada anak. Tapi ibu yang dijadikan 3 kali lipat mustajab doanya dibandingkan kami sebagai seorang suami. Makanya saya ngomong sama istri saya tercinta, kamu boleh marah, kamu boleh ngambek sama saya, tapi kamu nggak boleh berhenti untuk mendoakan anak. Dan selalu saya sampaikan, kenapa? Karena kamu 3 kali lebih cepat berdoa kepada anak dibandingkan aku ketika mendoakan anak. Itu yang pertama. Berarti wanita dicintai oleh Allah. Ada kisah lagi, Bu, supaya nanti ibu juga belajar tentang arti menjaga setiap kalimat. Ada seorang anak kecil, seumuran anak saya, lagi main-main, Bu, lagi baru bisa jalan, dia meraih apapun barang yang bisa diraih. Ada keramik ibunya, dan keramik ini warisan dari ibunya mendiang yang sudah meninggal dunia, dan ini sangat dia senangi, sangat dia cintai. Karena apa? Mengikat memori antara dirinya dengan ibunya. Bonding itu di keramik ini. Nah, anaknya baru jalan, sejatuh, capek. Seketika sang ibu refleks karena saking kagetnya keramik itu pecah berantakan dan tidak bisa disatukan kembali. Seketika sang ibu mengatakan, Kasarallahu ra'sak. Refleks itu. Semoga Allah pecahkan kepalamu, nak. Saking refleks kayak itu kadang-kadang pas lagi malam setan yang nak. Berarti ibunya ibu setan. Ini anak Budi, ini ibu Budi. Maka secara refleks dia mengatakan kasarallahu ra'sak. Itu refleks, Bu. Tidak sampai 1 menit, 2 menit ibu itu juga sudah memaafkan anaknya. Tapi kalimat itu sudah keluar. Ya. Hari berganti, tahun berganti, sampai anaknya dewasa, Bu, dan anaknya kerja di pembangunan sebagai salah satu arsitek di daerah Riau, Bu. Arsitek. Sampai pada satu waktu di tempat pekerjaannya sang anak ketindak dan kejatuhan benda berat yang menyebabkan pecah kepala. Diteleponlah sang ibu dari tempat pekerjaan proyek lapangan dan pembangunan. Hai, ibu fulana, ibu fulana. Iya, saya ibunya fulan, ini ibunya fulan. Alal asif nukhbiru, secara sangat sedih kami menyampaikan, anak ibu mengalami kecelakaan di tempat pekerjaan dan menyebabkan kematian. Apa penyebabnya? Kejatuhan benda berat menimpa kepada kepalanya. Ibunya sedih mengumpulkan anaknya, lalu akhirnya memorinya terbang di sekitar 25 tahun yang lalu. Dia pernah teringat keramik yang dipecahkan anak. Refleks dia berkata, semoga Allah pecahkan kepalanya. Ternyata omongan itu menempel di pintu langit, turun setelah lebih dari 20 tahun. Hati-hati dengan ucapan. Disitulah kita akhirnya mengetahui seorang perempuan itu dicintai oleh Allah, dan itu bukti.
Bukti yang kedua, Bu, kenapa Allah itu sangat mencintai perempuan? Bukti yang kedua bahwasanya Allah itu mencintai perempuan itu apa? Yaitu ketika Allah memudahkan ibu untuk mendapatkan jalan surga. Dan Allah tidak pernah merumitkan ibu untuk mendapatkan surganya. Tidak ada satu jalan ke surga yang paling mudah, kecuali yang paling mudah itu jalan seorang wanita ketika mendapatkan surganya. Masya Allah, Bu. Makanya maaf ya, kalau kami Bu laki-laki untuk mendapatkan jalan surga dalam satu hal saja, kami laki-laki kalau kami ingin ada sholat, panggilan sholat, kami harus ke masjid. Kalau ibu tidak usah ke masjid, ibu cukup sholat di dalam rumah, di pojok, maka pahala ibu sama dengan laki-laki yang datang ke masjid. Makanya Nabi bersabda, sholatul mar'ati fi makhdaiha afdalu min sholatiha fi hujratiha wa sholatiha fi hujratiha afdalu min sholatiha fi dariha wa sholatiha fi dariha afdalu min sholatiha fi dariha wa sholatiha fi dariha afdalu min sholatiha fi masjidiha. Saya sampaikan ini. Ini skema rumah. Ya, ini rumah tuh. Ini misalkan ruangan kecil di rumah kita. Ini kamar kecil. Ini kamar, ini ruang tamu, ini masjid. Paham? Sholatnya perempuan di ruangan kecil pada rumahnya itu lebih baik daripada sholatnya perempuan di ruangan yang lebih besar di kamarnya. Sholatnya perempuan di kamarnya itu lebih besar daripada sholatnya dia di ruang tengah dan ruang tamunya. Dan sholatnya perempuan di ruang tamunya itu lebih baik daripada sholatnya perempuan itu di masjidnya. Semakin kecil ruangan seorang wanita sholat, semakin utama dan mendapatkan pahala besar sekali. Ibu tidak usah susah-susah kayak kami laki-laki. Kalau ada adan, kami harus ke kamar mandi, ganti gamis, ganti sarung, jalan ke masjid, nunggu imamnya. Ibu kalau dengar adan, cukup masuk kamar, nyalakan AC, terus kemudian gelar sajadah. Pahala ibu sama dengan laki-laki yang pergi ke masjid. Kalau Allah tidak mencintai ibu, tidak mungkin Allah meringankan ibu sampai seringan-ringannya semacam ini, sampai ibu mendapatkan kemudahan untuk beribadah. Sampai ibu diliburkan ketika ibu mendapatkan siklus bulanan. Kami tidak pernah siklus dan tidak pernah cuti. Makanya pertanyaan yang aneh kalau ditujukan sesama laki-laki itu apa? Kamu lagi sholat, kamu sedang sholat apa? Kamu sholat enggak? Itu aneh. Tapi kalau perempuan sama perempuan wajar nggak nanya kayak gitu? Kamu sholat enggak? Lagi enggak. Allah mengistirahatkan perempuan itu di dalam 1 bulan, ada 1 pekan diistirahatkan, diberikan quality time, diberikan me time kepada ibu supaya ibu tidak perlu menggelar sajadah, ibu tidak perlu untuk membaca tilawah, tapi ibu mendapatkan pahala yang sama dengan sholatnya dan tidak dikurangi tilawahnya. Kalau sholat dan tilawah itu menjadi kebiasaan ibu, dan ketika ibu nanti mendapatkan pahala orang yang datang ke masjid, ibu cukup sholat di dalam kamar. Tanya sama laki-laki betapa beratnya ketika datang ke masjid, terutama pada kondisi subuh, isya, zuhur. Itu kondisi yang berat dan ibu tidak perlu merasakan beratnya laki-laki datang ke masjid. Cukup sholat di dalam rumah. Pahalanya sama dengan laki-laki yang mereka itu sholat di masjid. Maka sesungguhnya itu yang kedua yang tidak bisa untuk terbantahkan betapa Allah itu sangat mencintai seorang wanita. Ustaz, saya ingin datang ke masjid, kalau sholat boleh atau tidak boleh? Itu tak boleh. Cuma walaupun ibu boleh datang ke masjid untuk sholat, yang paling afdal dan yang paling utama itu seorang perempuan sholatnya di masjid, sholatnya di rumah. Ustaz, saya ingin nemenin suami saya, Ustaz. Masalahnya dia kalau sholat isya nggak ditemenin, pulangnya subuh, Ustaz. Temenin nggak? Yang paling afdal itu di rumah. Sudah begitu ibu ada waktu istirahat 1 pekan, ibu istirahat. Coba, Masya Allah. Kami tidak pernah cuti, Bu. Saya tidak pernah cuti semenjak saya balik umur 12 tahun, Bu. Sampai sekarang. Bapak-bapak pernah cuti? Tidak pernah. Kelihatannya wajah-wajah tidak pernah cuti. Ibu cuti setiap pekan. Kenapa diberikan cuti? Karena Allah tahu tulangnya ibu tidak sebagaimana tulangnya kami. Karena Allah tahu bahwasanya hatinya ibu lebih lembut daripada hati kami yang tegas. Makanya Allah istirahatkan. Makanya bapak-bapak, mau ada bapak-bapak juga harus masih istirahat sama istri.
Sebagaimana Allah mengistirahatkan seorang wanita 1 pekan dalam 1 bulan, kita pun harus belajar. Apa belajarnya seorang suami? Memberikan me time kepada seorang istri ketika dia ingin untuk menikmati harinya. Makanya saya itu kadang kalau seharian lagi pergi gitu, saya ngomong, kamu me time aja. Nih uang untuk ke restoran kamu. Yang cici semoga diampuni dosa-dosa. Ciri-ciri perempuan yang gak pernah mendapatkan me time. Maka sesungguhnya untuk istighfar yang banyak, Masya Allah. Maka itulah yang menjadikan seorang perempuan itu merasa dicintai oleh Allah. Makanya akhirnya itu bukti yang kedua bahwasanya perempuan itu diciptakan bukan karena kebetulan. Jadi jangan sampai ada seorang wanita yang berpikir, saya diciptakan oleh Allah perempuan itu, saya nggak tahu hikmahnya apa. Jangan. Karena Allah ciptakan ibu seorang perempuan, karena Allah tahu ibu paling pantas jadi perempuan. Saya tuh ketika membaca kemudahan perempuan ketika mendapatkan surga itu saya tertarik gitu. Betapa indahnya jadi perempuan. Alhamdulillah saya nggak kebablasan gitu. Kalau kebablasan saya operasi plastik. Tapi disitulah jangan sampai ada perempuan hari ini kaum muslimah dirusak sama orang-orang yang nggak paham Islam. Seperti anak-anak muda hari ini dirusak dengan apa? Free child, gak usah punya anak. Loh, dia nggak ngerti punya anak itu bukan beban, punya anak itu fitrah. Ada perempuan banyak sekarang Bu, yang anak muda itu saking nggak paham tentang kehidupan ini bagaimana, mereka sampai mengatakan kami memilih untuk tidak punya anak. Ya kamu masih muda, umurmu masih 25 tahun, suamimu masih baik, rezekimu masih lancar. Betul kamu ngomong nggak pengen punya anak. Coba nanti kalau hidupmu sudah 35 tahun, suami sudah mengecewakan, penyakit sudah mulai datang, pegangan kita itu kalau bukan anak itu siapa? Ya atau tidak? Ibu sakit dalam kondisi berat, yang dinantikan bestie yang tetap anak. Ibu punya namanya Ibu Fatimah, punya teman namanya Rumaiso misalnya. Tapi ketika ibu sakit, apakah ibu mencari Rumaiso? Tidak, Fatimah tetap nyari anaknya. Anak saya mana kok pada belum datang? Kenapa? Itu fitrah. Makanya Allah titipkan janin itu hanya kepada ibu, dan Allah tidak titipkan janin itu kepada kami laki-laki. Makanya maaf kalau kadang-kadang perhatian kami kepada anak tidak sebagaimana perhatian dan kasih sayang ibu kepada anak. Kenapa? Yang memiliki rahim itu ibu dan bukan kami. Rahim itu apa Ustaz? Rahim itu merupakan nama tempat ketika kita mengandung. Namanya dikasih langsung oleh Allah. Namanya rahim. Diambil dan dipecahkan dari akar kata rahim, yang maha kasih sayang. Kenapa ini dinamakan rahim? Ini dinamakan rahim karena seorang perempuan itu paling besar cintanya kepada anak. Makanya kalau ada anak sakit yang pertama kali merasakan siapa? Ibunya. Kenapa bapaknya tetap tidur nyorok? Karena bapaknya tidak punya rahim. Paham di sini? Jadi jangan marah sama suami. Mas, anaknya lagi gila. Dia punya akal, tapi tidak punya rahim. Dengan akalnya dia berpikir logika ke depannya bagaimana. Kalau ibu tidak, ibu berpikir saat itu. Dan itu merupakan bukti kecintaan Allah kepada perempuan. Makanya perempuan itu dijadikan bahwasanya ketika dia melahirkan, kalau mendapatkan korban nyawa, maka dia mendapatkan mati kesyahidan ketika dia berkorban dengan nyawanya ketika melahirkan. Dan itu tidak ada di diri laki-laki ibu. Dan itu cintanya Allah kepada perempuan. Allah mencintai perempuan sampai Allah jadikan perempuan itu dijadikan memiliki cara-cara yang terindah ketika mereka itu mendapatkan kemudahan. Yang ketiga, bukti yang terakhir. Buktinya perempuan ketika mereka itu Allah sangat mencintai mereka. Allah itu mencintai perempuan itu dimudahkan jalan ke surganya. Sudah gampang syariatnya, tidak berbelit-belit, tidak berat. Tapi yang ketiga, bukti cintanya Allah kepada perempuan itu apa? Jalan surganya itu gampang sekali. Apa jalan surganya perempuan itu? Jalan surganya perempuan itu simpel dan sederhana. Apa jalan surganya? Ketika dia itu menyenangkan hati suaminya dan wajahnya itu tersenyum ketika menyenangkan hati suaminya.
perempuan yang panjang sholatnya banyak. Cari perempuan yang ngajinya taklim setiap harinya, Masya Allah 3 tempat. Walaupun ustadznya cuma ngisi 2 tempat, dia 3 tempat. Banyak. Tapi mencari seorang wanita yang mereka itu wajahnya menyenangkan ketika ngomong sama suaminya itu susah dan itu tidak gampang. Tapi yang menarik Bu, kenapa seorang perempuan itu ketika diterangkan oleh Nabi, ala ukhbirukum binisa'i ahlil jannah, kamu mau nggak aku terangkan bagaimana perempuan penduduk surga itu, kata Rasulullah. Mau ya Rasulullah. Gambaran kita, gambaran perempuan wanita surga itu apa? Yang membaca Qur'annya itu seharinya 3 kali khatam. Yang kalau sholat malamnya itu dari habis isya sampai subuh. Yang panjang hijabnya. Yang puasa sunnahnya itu puasa Nabi Dawud. Kan begitu pikiran kita, ya atau tidak? Tapi Nabi nggak mengatakan itu. Nabi lalu mengatakan ala ukhbirukum binisa'i ahlil jannah. Kalian mau tahu nggak siapa itu perempuan penduduk surga? Nabi menerangkan yang ketiga, dan yang nomor 3 itu yang paling penting. Apa itu yang pertama? Al-wadud, yang banyak anaknya. Artinya dia tidak pernah menolak punya anak. Yang kedua, itu al-wadud. Yang kedua al-wadud. Al-wadud itu banyak cintanya kepada keluarganya. Yang ketiga al-aqud, yang apabila suaminya ketika marah, dia berbesar hati ketika suaminya lagi marah. Dia datangi suaminya, dia letakkan itu tangan di atas dada suaminya, atau meletakkan tangan di atas telapak tangan suaminya dan berkata, saya tidak bisa tidur kalau kamu belum memaafkan saya. Susah itu. Sekarang pertanyaannya, ya sudahlah, saya tinggal cek. Sekarang pertanyaannya, yang menjadikan kehidupan perempuan susah itu Allah atau kita sendiri? Kita. Makanya akhirnya Allah itu menguji kita, Ibu, di titik yang paling kita lemah di situ. Allah itu selalu menguji kita di titik yang paling lemah. Perempuan yang paling lemah itu bukan sholat. Perempuan yang paling lemah bukan menutup aurat. Perempuan yang paling lemah itu bukan ketika mereka puasa sunnah. Perempuan itu titik lamanya bukan ngaji. Dia senang ngaji, apalagi kalau habis ngaji banyak sekali yang jual, senang dia. Saya tahu, Bu. Apal saya biasanya Bu. Yang paling sulit, yang paling lemah seorang wanita itu apa? Justru ketika dia senantiasa meminta maaf kepada suaminya. Kalaulah kita melakukan itu, Bu, saya ingatkan, kalau ibu melakukan itu, lalu suaminya tidak membalas, Allah yang membalas langsung. Makanya langsung dikatakan perempuan penduduk surga. Kenapa langsung balasannya surga? Karena kalau perempuan melakukan ini karena suami pasti tidak bisa. Tapi kalau perempuan ini melakukan ini karena Allah dan karena ini untuk mendapatkan surga, pasti bisa. Dan ini dimudahkan, Bu. Makanya maaf, perempuan itu kalaupun dia ngajinya jarang, sholat malamnya juga jarang. Kalaupun puasa sunnahnya juga jarang, puasa sunnah sering batal dia, Ustaz. Pergi-pergi dari rumahnya yang puasa sunnah, melihat S2 bisa batal dia. Tapi kalau ada perempuan puasa sunnahnya sering batal, sedekahnya juga jarang. Dibutuhkan ini di masjid ini untuk pembangunan gitu. Yang dibutuhkan berapa? 100 juta, ya sudah nyumbang 10.000 gitu. Perempuan sedekahnya jarang. Tapi ketika ada seorang perempuan meninggal dunia, lalu sang suami ketika mendapati istrinya meninggal dunia, lalu sang suami menangis, mengusap air matanya, lalu sang suami mengatakan, saya ridho kamu menjadi istriku. Nama ibu tergodas di dalam pintu surga. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Jangan itu Masya Allah, Masya Allah. Jangan lupa. Jadi akhirnya sampai Allah mudahkan ibu untuk mendapatkan surga. Maaf ya Bu, ini saya jujur nih saya ngomong. Saya itu saksi Bu, banyak seorang bapak itu kerja dari pagi jam 7
dan saya katakan sama ibu, saya nggak mengeneral semua, tapi yang saya tahu, tidak setiap tempat pekerjaan itu nyaman bagi seorang bapak. Kami ibu, para laki-laki terbiasa kalau lagi masalah berat kita masuk ke mobil bisa nangis bu. Walaupun ketika pulang ke rumah kita ngusap air mata kita. Demi Allah, tidak perlu orang ibu menyampaikan, saya menyampaikan ke ibu. Saya banyak sekali ketemu sama bapak-bapak yang ngomong, Ustaz, di tempat pekerjaan saya pressure-nya luar biasa berat. Saya ngomong, kenapa bapak nggak keluar? Yang terpikir istri saya, Ustaz, dan anak-anak saya. Dia rela berkorban kerja di tempat yang dia tidak nyaman bertahun-tahun, yang dipikirkan ibu. Dunia Allah misalnya. Berapa banyak suami, walaupun dia tidak sempurna, aku tetap dapat kekurangan. Maaf ya bu, kenapa sih suami saya punya kekurangan? Karena ibu juga punya kekurangan. Kenapa suami saya punya kekurangan, Ustaz? Ya kalau ibu langsung mendapatkan suami yang sempurna, nanti dari mana ibu dapat pahala kesabaran? Suaminya nikah, tabungannya 200 miliar, sekali gesek 30 juta, sekali ngasih ibu ngaji, mau ngaji ya bini kemana kau satu matu, habisin tuh 7 juta. Amin ya Allah, kabul. Terus suaminya kalau ngomong sok spoken lembut, hafalannya 30 juz. Adzan duhur jam 12, jam 11 dia sudah berangkat. Sampai ketika sholat duhur dia bingung ini duhur atau asar. Kalau ibu mendapatkan suami sempurna kayak gitu, bingung atau tidak bingung? Bingung, terus nanti mau ke surga celina-celina. Allah nanti mengatakan gitu, bahwasanya wassalamualaikum bima sabartum. Perkataan penduduk surga itu pertama kali dalam surat Ar-Ra'd itu apa? Selamat di atas kesabaran kamu. Nanti ibu malah bingung, lah saya sabarnya yang mana? Udah pernah sabar. Kalau ibu mendapati suaminya terkadang punya kekurangan, akhirnya ibu tahu kesabaran. Dan saya sampaikan, di balik ibu yang suka mengatakan, ya Allah Ustaz, suami saya ada seorang suami juga sama bu. Ya Allah Ustaz, jangan merasa paling berkorban dalam rumah tangga. Seakan-akan doang yang nangis-nangis, kan laki-laki juga nangis-nangis. Supaya kita itu hidup itu nggak dididik sebagaimana yang kita lihat di televisi bu. Ibu itu menjadikan kita kurang bersyukur itu karena melanggar standar itu TikTok. Jangan sering melihat orang itu lah bu. Ibu mulai sempurna, omongannya baik, itu di depan kamera. Kita dibohongi kok nggak mau gitu. Makanya akhirnya kita kembalikan di situ yang ketiga, Allah mudahkan jalan perempuan itu. Kenapa Allah mudahkan semacam itu tidak sebagaimana laki-laki? Laki-laki harus bekerja dari jam 7 sebagaimana buruh, perginya pagi pulangnya sore. Makanya kalau ada laki-laki di rumah nggak bekerja, dosa hukumnya. Dan ketika bekerja tidak semuanya itu nyaman. Ada yang bekerja naik motor di perempatan tabrakan meninggal dunia. Ada yang meninggal ketika mendapatkan kecelakaan di tempat pekerjaan. Saya tahu tidak semua laki-laki itu baik, tapi juga tidak sedikit laki-laki yang masih mau untuk mengerti kewajibannya. Ibu ngaji di sini, siapa yang membiayai kalau bukan sang suami bu? Pernah nggak ibu nanti ditanya pulang, tadi ngaji ya terus nonton Hasanah, iya, bensinnya berapa liter? Pulpennya tadi berapa lembar yang kamu habis? Pernah nggak bu? Ya pernah. Dan kami para laki-laki itu dicabut rasa pelitnya kepada perempuan, walaupun beda-beda rasa itu. Kami memberikan makan, memberikan nafkah kepada sang istri dan kepada anak-anak. Kami itu dicabut rasa kasih, rasa pelitnya kami itu dicabut. Maaf loh, saya kalau diajak bapak-bapak misalkan, bapak ini ngajak saya traktir. Ayo Ustaz traktir saya. Kalau masih sekali saya masih tersenyum. Ayo Pak. 2 kali masih tersenyum. 3 kali diajak lagi traktir dong Ustaz. Sudah mulai hilang senyumnya. Saya lagi Pak, traktir dong Ustaz. Ya udah traktir 3 kali. 4 kali saya juga traktir lagi Pak. Saya ketemu sama bapaknya, emang gak ada yang lagi bapak traktir saya. Ya atau tidak? Laki-laki mau sama laki kita atau tidak? Tapi pernah gak laki-laki kepada istrinya gitu ngomong, kok saya pikir-pikir 20 tahun saya traktir kamu ya? Pernah gak Bu? Ayo saya sampaikan, saya ingin surah ini dipahami mudah dan sederhana oleh kita.
Allah itu mencintai ibu. Kenapa? Karena Allah tahu kalau ibu jadi laki-laki itu tidak kuat, sebagaimana kamu kok jadi perempuan sudah tidak kuat. Dan salah satu kemudahan yang Allah berikan kepada laki-laki itu apa? Kepada perempuan itu apa? Allah berikan kepada seorang perempuan kemudahan untuk mendapatkan surga. Yang merumitkan perempuan untuk mendapatkan surga bukan Allah, perasaannya. Ketika tidak mau ditundukkan mengikuti syariat. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, beliau berkata, bukan Allah yang menyulitkan perempuan untuk masuk surga, bukan Allah yang menjebloskan perempuan itu banyak neraka, bukan. Tapi yang menyulitkan perempuan untuk masuk surga dan yang menjebloskan perempuan itu masuk neraka karena perasaan yang ditunggangi oleh syaitan yang lagi merasa. Sehingga akhirnya itulah yang menjadikan kita mengerti dulu Allah itu mencintai ibu. Jadi nanti kalau ada yang mengatakan, Mbak, kenapa kok perempuan? Oh, jadi perempuan itu ada sesuatu yang tidak bisa didapatkan laki-laki. Karena Allah berikan istirahat. Ya karena mic-nya sudah habis, mari kita akhir. Makanya akhirnya yang menjadikan kita akhirnya memahami betul. Sesungguhnya poin penting dalam pertemuan ini ketika saya sampaikan mukadimahnya itu apa? Bukan Allah yang memberikan untuk memasuki surga, tapi kita yang terkadang tidak membaca syariat yang memudahkan kita untuk mendapatkan surga Allah. Oleh karena itu, barulah kita sampai kepada pembahasan hisab yang perempuan sebenarnya adalah hisab yang sangat diringankan oleh Allah. Dan ini masih berkaitan pada poin yang ketiga. Disitulah kita akhirnya memahami bahwasanya perempuan itu bukan hanya dimudahkan oleh Allah ke dalam surga, bahkan sampai perempuan pun ketika mereka nanti sudah menikah, ibu tahu nggak apa itu konsekuensi ketika seorang laki-laki sudah menghalalkan ibu? Kalau ada seorang laki-laki sudah menghalalkan ibu di hadapan Allah, konsekuensi berat yang harus diterima oleh seorang laki-laki, sadar atau tidak sadar, ngerti atau tidak ngerti. Tapi semenjak ada laki-laki yang mengatakan qabiltu nikahaha wa taswizaha bimahrin madkurin halal. Kalau ada seorang laki-laki sudah mengucapkan lafaz ijab qabul ketika menghalalkan seorang wanita, konsekuensi yang harus dihadapi itu apa? Semenjak saat itu semua perkara ukhrawi, semua perkara agama dan dunia yang dilakukan oleh istrinya ditanyakan dulu kepada sang suami sebelum hisab itu ditanyakan kepada ibu sebagai seorang makhluknya Allah. Karena apa? Karena begitulah kaidah hisab. Ibu, kalau ada satu pasukan batalion, ternyata ada anak buah yang melakukan kesalahan di sidang, maka yang didatangkan itu pasukan itu atau komandannya yang pertama kali komandan. Maka sesungguhnya itu pula yang sama dengan kita, supaya ibu paham. Ibu semenjak menikah, hari pertama semenjak ibu menikah, ketika ibu makan, ketika ibu pakai pakaian, ketika ibu memakai fasilitas apapun, sebelum itu yang ditanya sama Allah, yang ditanyakan dulu adalah kami, para suami. Atas apa kami memberikan itu semuanya, dan perkara apa yang tumbuh dari ketaatan dan maksiat setelah kami memberikan itu. Jadi kalau hari ini tadi pagi istri saya misalkan makan, istri saya misalkan masak makan bubur, maka sebelum istri saya ditanya, ini tanggal berapa? Tanggal 1, tanggal 2. Ini tanggal 2 bulan Juli, istrimu, bibu, makan bubur, yang ditanya saya. Pertama, hartanya dari mana kamu memberikan itu? Yang kedua, bahannya dari apa bubur itu? Dan yang ketiga, saya akan ditanya, bagaimana nanti istrimu ketika menggunakan rezeki yang aku titipkan melalui dirimu ketika kamu memberikan bubur? Semua itu ditanya dulu kepada kepala pemimpinnya. Makanya saya selalu berkata, kalau setiap laki-laki itu tahu betapa beratnya ketika dia menghalalkan seorang wanita di hadapan Allah, mungkin banyak wanita yang akan berpikir 1000 kali sebelum dia menikah. Tapi bagaimanapun ini merupakan keberkahan ketika kita mendapatkan keluarga. Tetapi ada satu sisi yang sering terlupakan, bahwasanya seorang wanita itu ketika mereka telah menikah, selama suaminya tidak melampaui batas, selama suaminya tidak berzina,
selama suaminya tidak melakukan KDRT secara terus-menerus dan tanpa henti, selama suaminya tidak terus mengoyak perasaan dan kejiwaan dari istrinya, laki-laki itu tetap seorang makhluk yang Allah ciptakan, bahwasanya dia menjadi sahabat dan menjadi hijabnya ibu sebelum ibu terkena api neraka. Punggungnya suami itu sudah tersapa dengan neraka sebelum ibu punggungnya terlihat dan tersapa dengan neraka. Kenapa? Karena semua yang ibu lakukan itu yang pertama kali ditanya adalah Allah itu suaminya dulu. Dalilnya clear, jelas, terkonfirmasi di dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6 yang sering kita baca. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Maka sesungguhnya ketika Allah mengatakan wa ahlikum nar, berarti punggungnya seorang laki-laki sebagai bagian depannya dia menghadap kepada ibu, punggungnya itu menghadap neraka untuk menjadi hijab seorang istri dari api neraka. Setan yang terkadang menjadikan kita lupa bahwasanya sang suami itu memiliki posisi yang sebesar itu, walaupun tampaknya dia mungkin senyum-senyum, morak-morok, ataupun terkadang dia tidak tahu, tapi sebesar itulah Allah menempatkan dia sebagai punggungnya seorang wanita dari api neraka. Makanya kalau ibu sholat tadi pagi, sholat subuh, kok ibu sholatnya 6:30? Dan kita bingung itu sholat subuh atau sholat duha. Maka ketika ibu tadi sholat subuh 6:30, sebelum itu ditanyakan kepada ibu, kenapa kamu bulan Juli tanggal 2 2025 kamu sholat subuhnya itu 6:30? Sebelum ditanyakan kepada ibu, demi Allah, perhatikan omongan yang kepada diri saya. 2 Juli ketika ibu telah sholat subuh, yang ditanyakan suami dulu, kenapa istri kok sholat subuh 6:30? Walaupun memang tidak sempurna, Bu. Coba akhirnya dimana kita akhirnya memahami betul. Ini menjadikan seorang wanita itu mengetahui betul, jangan sampai pintu surganya hilang, tetapi dia itu tidak tahu pintu surganya itu di mana. Ibu harus tahu investasi terbesar itu masuk surga itu bukan seorang teman taklim, bukan. Investasi terbesarnya ibu untuk masuk surga bukan anak, bukan. Investasi terbesarnya ibu untuk mendapatkan surga itu bukan terletak pada sedekah, bukan. Investasi terbesarnya seorang wanita untuk mendapatkan surga itu bukan ketika dia haji dan bukan pula dia umroh. Puncak tertinggi karirnya seorang perempuan dan investasi terbaiknya seorang perempuan untuk mendapatkan surga itu terletak bagaimana dia senantiasa bersadar dengan kekurangan sang suami, karena dia tahu betapa besarnya kewajiban yang diberikan suami kepada dirinya, walaupun mungkin keduanya tidak sadar sebesar itu kewajiban seorang suami kepada istrinya. Kalau ibu lagi berat, ketika ibu memberikan kebaikan kepada sang suami, gak ada yang bisa memberikan kekuatan kepada kita kecuali satu, yang memberikan kekuatan itu Allah, Bu. Kalau kita lupa tentang masalah ini, maka kita akan sibuk dengan perasaan. Kenapa perempuan itu harus ngaji? Supaya tidak sibuk dengan perasaannya. Kenapa seorang perempuan itu harus ngaji? Supaya tidak sibuk dengan entertainnya. Kalau ibu tidak sibuk ngaji, ibu akan ngurusin perceraian. Oh, artis saja yang tidak ada hubungannya dengan ibu. Saya kadang melihat masyarakat Indonesia, maaf ya Bu, saya terus terang. Kadang-kadang saya itu melihat Instagram itu, kadang-kadang saya melihat itu, melihat komennya. Sempat-sempatnya masyarakat Indonesia dalam kondisi yang berat kayak gini, urusan artis inilah, urusan artis itu, kayak urusan dunia dan akhirat itu udah selesai gitu. Kalau perempuan tidak sibuk ngaji, kita tidak akan tahu bahwasanya suami kita walaupun dia tidak sempurna, tapi dia merupakan bagian dari kesempurnaan takdir yang Allah berikan di dalam kehidupan kita. Walaupun tidak sempurna kehidupan dia ketika menjadi suami kita. Jangan bandingkan suami kita dengan suami siapapun. Karena sesungguhnya yang salah bukan suami kita, yang salah bukan suami tetangga kita. Yang salah itu cara kita ketika membaca suami kita dengan pandangan ketika membandingkan dengan suaminya orang. Dan setiap orang itu diuji dengan ujian yang berbeda-beda. Tapi saya pastikan kepada ibu, hisabnya ibu bukan ibu yang nanggung pertama kali. Hisabnya ibu yang nanggung pertama kali adalah suami ibu. Walaupun terkadang dia tampak menyebalkan gitu,
suka menghabiskan lauk ketika sedang makan. Walaupun terkadang kalau sudah minum kopi nggak pernah nyisain kepada ibu, bagaimanapun dia itu adalah orang yang bertanggung jawab kepada nisabnya ibu. Hari ini kita diarahkan untuk selalu melihat kekurangan seorang laki-laki. Dan kekurangan setiap laki-laki itu pasti ada, Bu. Ada perempuan yang jauh lebih solihah daripada ibu, tapi diuji dengan suami yang lebih tercela daripada suami kita. Siapa itu? Asia binti Muzahim dengan suaminya. Saya sering menghibur diri saya sendiri, dan saya juga katakan sama istri saya tercinta, ada laki-laki yang lebih solih daripada saya, tapi diuji lebih buruk daripada istri saya. Siapa itu? Nabi Nuh dan Nabi Lut dengan istrinya. Anehnya selalu ada alasan untuk tetap melihat kebaikan yang ada pada diri pasangan kita. Makanya nasihatnya Allah itu apa? Ketika orang menikah itu apa? Ibu tahu nggak nasihatnya Allah ketika orang menikah? Simple, ringkas, padat. Apa itu? Wala tansawul fadla bainakum. Orang kalau nikah, nasihatnya Allah itu tidak panjang-panjang, Bu. Apa nasihatnya? Jangan lupakan kebaikan yang pernah terjadi di antara kalian ketika menikah. Makanya akhirnya hisabnya seorang perempuan itu ketika ditangguh oleh seorang suami itu menunjukkan bahwasanya ibu di satu sisi dicintai oleh Allah, jalan ke surganya gampang, hisabnya dipikul sama seorang suami. Sehingga ketika hisabnya seorang perempuan itu dipikul oleh seorang suami, perempuan itu seharusnya lebih ringan gitu untuk mendapatkan surga. Tapi kenyataan yang terjadi secara taktis itu apa? Yang menggagalkan perempuan menuju kepada surga. Ketika hisabnya sudah dipikul sama suaminya, kalau dia menjadi anak, hisabnya dipikul sama bapaknya. Ketika dia beristri, dia dipikul sama suaminya. Yang menggagalkan seorang perempuan dan menjebloskan perempuan banyak ke dalam neraka itu apa? Bukan karena sholatnya, bukan karena hijabnya, bukan. Yang menggagalkan seorang perempuan akhirnya gagal menuju ke neraka itu apa? Karena tidak syukurnya lisan dia kepada kebaikan suami. Makanya Nabi mengatakan apa? Ra'aitun nar wa ra'aitu aktsaru ahliha an-nisa. Ini kan artinya sudah sering disampaikan. Aku melihat neraka dan aku melihat kebanyakan penduduk neraka itu perempuan. Kenapa ya Rasulullah? Yakfurna billah. Apakah mereka kufur sama Allah? Enggak. Apakah mereka kufur kepada Rasul? Enggak. Yakfurna bil asyir. Mereka itu paling cepat lupa kebaikan suami. Kalau suaminya sudah melakukan banyak sekali kebaikan, lalu suaminya jatuh di dalam satu kesalahan, seketika seorang istri dikuasai oleh perasaannya dan mengatakan, "Mali ra'aitu min khairin." Kamu menjadi suami tidak ada baiknya sama sekali. Kata ini, kata Nabi. Jadi Nabi tidak mengatakan aku melihat kebanyakan penduduk neraka itu adalah perempuan. Kenapa ya Rasulullah? Gak banyak sholat. Nabi gak mengatakan sholat karena Nabi tahu bahwasanya wanita itu paling terjaga sholatnya. Nabi tidak mengatakan bahwasanya kebanyakan penduduk wanita itu adalah karena mereka tidak berhaji. Nabi tahu kalau para wanita muslimah yang menjadi umat itu kalau sudah bicara haji mereka rela nabung 20 tahun supaya bisa haji. Kenapa Nabi tidak mengatakan masalah hijabnya? Nabi tahu kalau umatnya muslimah itu banyak yang sudah sadar untuk menutup aurat. Tapi Nabi menyebutkan satu perkara yang kebanyakan besar kaum muslimah itu tidak menyadarinya. Apa itu? Ketika dia mendapatkan satu kesalahan saja, cepatnya seorang wanita untuk ingat kepada kesalahan itu dan lupa dengan 1000 kebaikan yang pernah dia lakukan di dalam perjalanan hidup ketika menemani hidup. Dan itulah yang menjadikan akhirnya hisabnya walaupun ditanggung suami rusak, hisabnya ketika ditanggung orang tua dirusak dengan sebuah kalimat sederhana tapi membekas luka di pengadilan akhir. Aku ini dapat suami tidak ada baiknya sama sekali. Lalu perkataan itu menghancurkan kehidupan surga dia sendiri. Makanya ibu saya sampaikan, jangan sampai ibu kalau ditanya kenapa kok rajin taklim pengen dapat surga, betul, tapi jangan lupa di balik punggung suami kita itu ada surga.
Jangan sampai kita ditanya, Mbak, kenapa sih umrah lagi? Kan nabungnya banyak. Ya, saya rela kalau ngaji itu sama Hasan nggak beli makanan apa-apa, supaya saya bisa nabung untuk umrah. Jangan sampai ibu semangat umrah tapi membuat suaminya itu sedih. Sebagaimana juga dosa seorang suami yang membiarkan istrinya juga bersedih. Kadang syaitan, Bu, kalau menggoda kita, itu tidak menjerumuskan kita kepada langsung dosa besar. Tapi syaitan kalau menjerumuskan kita, dijadikan kita tidak lagi paham mana jalan terbesarnya kita menuju surga. Dan maaf ya Bu, jalan terbesarnya ibu menuju kepada surga cuma satu. Suami, ibu terima tidak terima, suka tidak suka, mau tidak mau, silakan. Tapi syariat tidak membutuhkan persetujuan, kecuali suaminya berzina, suaminya ngepeleng itu tiap hari, suaminya ngasih nafkah, beda perkara. Tapi kalau suaminya tidak berzina, suaminya memberi nafkah, suaminya tidak KDRT, kekurangan-kekurangan itu terkadang Allah berikan kepada ibu supaya ibu dimudahkan jalan ke surga. Ustaz, kenapa ya suami saya itu membawa saya itu dalam kondisi yang tidak nyaman? Supaya ibu ingat bahwasanya kehidupan ini bukan tentang kepuasan, tapi hidup itu tentang pengorbanan untuk mendapatkan benih kebaikan di masa mendatang dalam kehidupan kita di surga. Makanya Asia binti Muzahir ketika mendapatkan Fir'aun, dia tidak mengatakan, ya Allah kenapa suami saya Fir'aun? Tidak. Apa yang menjadikan kuat? Ya Allah, bangunkanlah bentukku sebuah rumah di surga. Yang menguatkan apa? Surga. Saya tutup dengan kisah, nanti ini masih banyak, tapi saya cukup saya mau wakili. Ibu tahu nggak? Ada seorang perempuan punya kisah viral, Bu. Dia itu bertengkar terus sama suaminya. Kenapa? Karena suaminya itu punya kebiasaan naruh anduk di atas kasur. Paham di sini, Bu? Jadi setiap hari naruh anduk di atas kasur. Sudah bertengkar, sudah sindir menyindir sudah, kalimat keras sudah, tapi suaminya tetap istiqomah menaruh anduk di atas. Lama-lama sang perempuan ini lelah, Bu. Letih dia. Ini lama-lama saya edan, lama-lama begini. Setiap pagi bertengkar hanya masalah anduk. Akhirnya dia mulai mencari kajian. Sampai akhirnya dia ketemu dengan satu kajian dan membuat beliau memiliki sebuah insight. Oh, rumah tangga itu harus dibawa kepada konteks surga. Kalau enggak, pasti kita akan menggigit kecewa dengan pasangan kita. Akhirnya, Bu, dia itu pada waktu habis mendengarkan kajian, akhirnya dia merubah cara pandangnya. Kalau dia melihat anduk setiap pagi, dia tidak lagi melihat objeknya itu anduk. Tapi apa? Oh, itu bukan anduk, itu sepotong permadani yang jatuh dari. Paham di sini? Akhirnya setiap pagi suaminya meletakkan anduk di atas kasur. Oh, sepotong permadani baru jatuh dari sana. Senyum diambil, di atas taruh jemuran. Senyum dia, Bu. Ridho, alhamdulillah pagi-pagi dapat sepotong permadani jatuh dari. Hari berikutnya tetap sang suami istiqomah meletakkan anduk di atas kasur. Diambil lagi, senyum, dicium. Ini dicium tambahan dari saya. Kalau di tulisan gue ditaruh lagi di atas tempat jemuran. Lama-lama suaminya mikir, Bu, maaf ya Bu, maaf ini penting. Kadang-kadang kami para laki-laki, kenapa kami itu terkadang dikasih masukan sama istri itu tetap mengerjakan? Kadang-kadang bukan masukannya yang salah, egonya kami yang terkadang bermain. Yang kedua, kami juga menyadari ini. Saya mau pilih bapak-bapak yang kelihatannya tersiksa nggak bisa menyampaikan sesuatu. Saya sampaikan kepada ibu. Saya mau kami para laki-laki, ya Bapak ya, sadar 90% nasihatnya istri itu benar.
Kami tahu 90% nasihatnya ibu kepada para suami itu benar. Yang tidak kami sukai itu apa? Intonasi dan nadanya. Betul Pak? Istrinya ada di sini Pak? Betul? Ya, itu dia. Maka akhirnya ketika sang suami melihatin istrinya, bentar, belum selesai, kita lagi mau dulu. Ketika melihat sang suami akhirnya suka meletakkan anduknya di atas, akhirnya ketika sang suami melihat istrinya meletakkan anduk di atas kasur, lama-lama sang suami itu tersentuh. Laki-laki itu mudah kok disentuh. Makanya maaf, jangan menggunakan intonasi tinggi Bu. Ibu kalau menggunakan intonasi tinggi ngomong sama suami, suami itu tidak menerjemahkan ibu itu istrinya, itu preman yang lagi ngomong tinggi. Makanya maaf, kenapa kita kalau bertengkar itu suara kita tidak nyampe? Kan banyak orang kalau bertengkar kan gini, istri suami saling keras-kerasan, istrinya udah ngomong, ini kamu begini, suaminya ngomong, ulangi lagi, udah ngomong keras terus ulangi lagi. Karena hatinya lagi gak nyampe. Makanya kalau ibu lagi sebel, atur intonasinya, pasti nyampe pesannya. Tapi kalau ibu lagi sebel, ngomongnya keras, sang suami nggak mendengar itu kecuali ini lebih lagi gangguin saya. Paham di sini Bu? Sini nanti ngomong, Insya Allah Mas. Nah itu sudah semakin rendah berarti Anda semakin kecil. Maka ketika sang suami melihatin istrinya itu selalu meletakkan anduk di atas kasur, senyum dan tidak pernah lagi marah-marah, sang suami tersentuh. Akhirnya satu waktu sang suami mengubah dirinya dan kebiasaannya. Ketika akan meletakkan anduk, dia teringat istrinya yang senyum. Gak jadi Bu, ditaruh lagi semua. Pertama kali akhirnya meletakkan anduk di atas. Dan sang istri ketika sang suami sudah pergi ke kantor, masuk ke kamar tidak mendapati anduk, bingung, sedih, gembira, lesu, campur aduk jadi satu. Kenapa? Karena sang istri berkata, tidak ada lagi permadani yang jatuh dari kamu di sini Bu. Jadi yang mengobati kekecewaan kita sama suami ketika kita sudah tahu bahwasanya suami kita itu memikul hisab kita, yang bisa menyembuhkan itu bukan suami. Cara kita melihat suami kita itu jalan kita ke surga. Seberat-beratnya ibu punya suami, lebih berat mereka yang hari ini belum dapat suami Bu. Nanti tinggal suami lagi curhat ya. Karena apa? Seberat-beratnya seorang wanita ketika masih ada suaminya, selama tidak berzina, suami tidak KDRT, suami tidak malas memberikan nafkah, seberat-beratnya kita mendampingi mereka itu masih banyak jutaan seorang wanita yang sujud dalam kondisi menangis dan mengatakan, perjalananku ke surga itu menjadi lebih berat kalau nggak ada seorang suami. Kenapa? Kalau dia nggak ada suami, makannya, cara dia milih pakaiannya, cara dia memilih sesuatu ditanggung dan dipikul hisabnya dia sendiri. Nanti bukan berarti nanti ikut sombong ya. Nanti jalan sama temennya yang belum nikah, beli gamis. Ini nanti yang nanggung suami saya. Sombong banget. Tapi disitulah kita akhirnya ngerti. Allah, ibu kalau ibu ingat suaminya ketika ibu minta maaf, lalu ingat wajah suaminya, pasti pun akan minta maaf. Tapi kalau ibu melihat sebagaimana wanita tadi, dia tidak melihat itu anduk, tapi melihatnya adalah sepotong permadani dari surga, ibu meminta maaf itu jadi gampang. Jangan ibu nanti ngomong, lihat-lihat dulu suaminya dong, lalu yang nikahin ibu kok saya suruh melihat. Maka sesungguhnya bagaimanapun itulah namanya kehidupan kita dalam pernikahan. Tapi satu yang kita pelajari dalam tema hari ini itu apa? Seberat-beratnya ibu hari ini menghadapi suami, hisabnya ibu ditanyakan pertama kali kepada suami sebelum ditanyakan kepada ibu. Berterima kasihlah dengan waktu yang singkat ketika dia masih hidup. Sampai kapan Ustaz? Sampai dia hidup. Kalau dia meninggalnya 20 tahun lagi, dia sampai 20 tahun lagi. Tapi itu hanya bertahan sementara, tetapi mendapatkan kenikmatan sempurna nanti di surga.
Temannya tadi. Pelan-pelan. Ikutin saya. Silakan. Ikutin saya. Wahai sahabatku, semoga materi semakin menguatkan kita. Bukan suami kita yang terbaik, yang memasukkan kita ke surga. Tapi bagaimana kita melihatnya sebagai jalan surga untuk kita. Semoga suami kita bukan hanya jadi suami, jadi sahabat, partner, jadi bapak dari anak-anak kita kecil. Semoga dari hari ini membawa keberkahan untuk kita. Semoga Allah sembuhkan hati kita yang terluka. Semoga Allah pulihkan jiwa kita yang menderita. Bukan suami yang mengecewakan. Mungkin terlalu besar harapan kepadanya. Semoga berkah talent kita. Nanti kalau kamu di surga tidak menjumpai aku, maka carilah aku di surga yang lebih tinggi. Karena bisa jadi aku di surga yang lebih tinggi. Semoga Allah memberkahi apa yang kita pelajari hari ini. Pulang Bu. Nanti minta maaf sama suami. Ingat, bukan karena suami, tapi karena apa? Allah. Karena surga. Kalau ibu nanti minta maaf sama suami, lalu suaminya berkata, minta apa lagi? Waktu fix, enggak pernah minta maaf. Kalau itu yang dapat saya sampaikan, semoga Allah memberkahi kita. Saya kira kajian kita hari ini tidak usah berpertanyaan. Kajian kita hari ini adalah perenungan untuk kita atas semua yang kita lakukan. Sekali lagi ibu menikah dengan 1000 laki-laki pun tetap sama, dia pasti akan membawa kekurangan. Kami laki-laki menikah dengan 1000 perempuan pun akan tetap sama, pasti membawa kekurangan. Subhanallahumma wa bihamdika.